Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala mudah-mudahan ini menjadi amal-amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan membahas, mempelajari satu perkara penting yang harus kita betul-betul camkan di dalam diri kita masing-masing. Ada dua hal yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Ada dua hal yang menjadi bahan pikiran bagi kita semuanya untuk semakin serius di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dua perkara tersebut, yang pertama, diutusnya Nabi atau lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pembuka seluruh kebaikan, terbukanya semua kebaikan, terbukanya jalan-jalan menuju kebaikan. Ini poin pertama. Ya. Jadi dengan lahirnya Rasulullah SAW itu semua pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka. Artinya apa? Dengan adanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal-amal soleh, semua pintu-pintu kebaikan itu akan tersebar. Karena dengan itu pintu kebaikan itu akan terbuka. Dan pintu kebaikan itu adalah al-ilmu. Ya, pintu kebaikan itu adalah ilmu. Itu ayat-ayat Al-Quran Karim, ilmu yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini poin pertama. Sehingga dengan Nabi SAW diutus, beliau menyampaikan sebuah risalah.
menyampaikan sebuah ilmu. Dari ilmu itu kita akan mengetahui segala sesuatu. Dengan ilmu kita mengenal tentang al-aqidah. Dengan ilmu pula kita bisa mengenal al-ibadah, anwa'u wa kaifiyatuh. Ya, dengan ilmu itu kita mengetahui macam-macamnya ibadah, definisi ibadah, jenis-jenis ibadah, plus bagaimana cara melaksanakan ibadah. Itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu dari mana kita mengetahui jenis-jenis ibadah? Tanpa ilmu bagaimana kita mengerti definisi ibadah? Sehingga disinilah yang kadang-kadang kita berbicara tentang ilmu sering, ya, menisbatkan yang namanya ibadah itu sebatas ritualisme ibadah kita kepada Allah. Ya, seringkali kita menisbatkan yang namanya ibadah itu ya ritual, puasa, baca Quran, itikaf, sholat di masjid, zikir, baca Quran, berdakwah. Itu seakan-akan itu saja. Sehingga tidak sedikit di antara kita nyeletuk. Ya, bagaimana saya akan bisa ibadah kalau saya dalam keadaan repot? Bagaimana saya bisa beribadah saya dalam keadaan sakit? Bagaimana saya bisa beribadah saya masih bekerja? Bagaimana saya bisa beribadah saya masih dinas? Kalimat-kalimat ini keluar menunjukkan masyarakat kita ini belum mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Jadi seakan-akan karena muncul keyakinan ini, yang kemudian bagaimana saya bisa ibadah kalau saya masih repot, ini menunjukkan seakan-akan ibadah itu miliknya orang-orang pengangguran. Betul apa? Gimana sih ibadah saya masih dinas ini? Seakan-akan ibadah itu miliknya orang-orang pensiunan. Bagaimana saya bisa beribadah sementara saya ibadah sebagai pekerjaan? Dan kalimat-kalimat sejenisnya. Kalimat-kalimat sejenisnya ini berarti belum sampai ilmu kepadanya apa itu yang namanya ibadah. Sehingga kalau ibadah itu dinisbatkan kepada ritualisme semata, maka ibadah itu sangat sedikit di dalam Islam. Ibadah itu sangat sedikit sekali dalam Islam. Dan ini tidak benar, ya. Itu baru definisi. Lalu bagaimana kaifiyahnya? Macam-macam ibadahnya. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau orang memahami makna ibadah itu sebatas ritualisme, maka pemikiran semacam ini, pemahaman semacam ini itu memandulkan makna ibadah. Saya ulangi, jadi kalau ibadah itu diartikan hanya sebatas ritualisme semata, maka pemahaman semacam ini itu memandulkan makna ibadah. Jadi makna ibadah itu mandul, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, maka dengan ilmu itu kita mengetahui definisi apa itu ibadah. Kemudian kita bisa mengetahui anwa'u, tentang macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah yang begitu luar biasa ini, tidak terhitung jumlahnya, tidak terbatas keadaannya, di setiap momen, di setiap waktu, di setiap keadaan. Ibadah itu bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya.
Jelasnya ya seperti kalau satu misal kita sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bagaimana kita bisa meraih ibadah yang memiliki nilai yang tinggi sementara kita dalam keadaan sakit? Bagaimana cara ibadah? Bagaimana cara beribadah ketika kita sakit? Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, maka ibadah yang kita tinggalkan adalah ibadatul qalbiyah, ibadah dengan hati. Ya, ibadah dengan hati. Sehingga ibadah dengan hati ini dengan meningkatkan keikhlasan, sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, ikhlas terhadap ketetapan yang telah Allah tetapkan, ridho dengan takdir yang Allah berikan. Sifat-sifat ini, sabar dengan ujian, ikhlas dengan ketetapan, ridho dengan takdir, ketika jujur di dalam pernyataan ini bisa membandingi ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah, bisa mengalahkan sholat orang ahli sholat, bisa membandingi puasanya orang ahli puasa. Walaupun kita tidak berpuasa, kita hanya tertidur di tempat tidur kita, namun nilai ibadah kita bisa membandingi orang-orang yang ahli sholat malam, membandingi orang-orang yang berpuasa, bahkan membandingi orang-orang yang berjihad. Bisa membandingi orang-orang yang berjihad. Kenapa? Udzur kita itu bisa memiliki nilai ibadah yang kita tinggalkan. Ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, ketika beliau melewati lembah, menaiki bukit, kemudian menuruni jurang, kemudian mengikuti jalan-jalan yang berpasir, berkerikil, di tengah-tengah perjalanan itu Nabi mengatakan apa? Saat ini di Madinah itu terdapat orang-orang ya yang pahalanya seperti kita hari ini, sedangkan mereka duduk-duduk di rumah mereka, atau mereka sudah berbaring di kamar-kamar mereka, namun mereka mendapatkan pahala persis seperti hari ini yang kita dapatkan, yaitu pahala berjihad, sedangkan mereka ada di rumah-rumah mereka. Lalu apa yang menyebabkan mereka mendapatkan itu? Udzur mereka itu mendapatkan nilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, seseorang bisa mengetahui macam-macam ibadah itu disebabkan karena ilmu. Begitu juga berikutnya, orang bisa mengerti kaifiyatul ibadah, bagaimana cara melaksanakan ibadah, bagaimana cara menunaikan ibadah dengan benar, maka itu pun tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan ilmu. Dan itu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan lahirnya Nabi SAW, kita telah mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Imran pada ayat yang ke-184. Ayat surat 3 ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini persoalan pertama yang kita perlu renungkan. Jadi diutusnya Nabi, lahirnya Nabi itu merupakan terbukanya pintu-pintu kebaikan, terbukanya amal-amal soleh, ya, datangnya cahaya kepada kita terang benderang, sehingga dengan ilmu yang diperoleh, dengan ilmu yang disampaikan, banyak keutamaan-keutamaan, banyak kemuliaan-kemuliaan, anugerah-anugerah yang bisa kita dapatkan dengan sebuah ilmu yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian munculnya hadis Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini maksudnya, ya. Barang siapa yang menempuh jalan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kira-kira korelasinya apa? Antara mencari ilmu dengan kemudahan jalan menuju surga, ini korelasinya tidak. Masya Allah, benar. Jadi dengan ilmu itu kita mengetahui tadi, memahami, ya, sehingga untuk mencari jalan kepada surga itu tidak repot kita. Coba dulu ketika kita belum ngaji, seperti tadi saya sampaikan, kan banyak tuh sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menggambarkan yang namanya ibadah itu sholat, yang namanya ibadah itu puasa, yang namanya ibadah itu di dalam masjid. Seakan-akan di luar masjid itu bukan ibadah. Ini pemahaman yang salah. Kata dipahami. Jadi kalau mengartikan makna ibadah itu hanya sebatas ritualisme, ini kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Sehingga muncul sekelompok kaum muslimin yang hanya menyibukkan ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan demikian. Orang yang sibuk beribadah kepada Allah, ya, berzikir, baca Quran, berdoa, berdakwah, belajar, seakan-akan di sini ibadah, mana ibadah itu. Lalu bagaimana yang namanya ta'amul ma'an nas? Apa berhubungan dengan manusia itu bukan ibadah? Berkomunikasi dengan manusia itu bukan ibadah. Subhanallah, ini merupakan pemahaman yang perlu dibenahi demikian. Ya, sehingga dia mengklaim ketika dia sibuk beribadah, baca Quran, berdakwah, saling belajar, saling mengajari, maka kita adalah manusia-manusia akhirat. Yang tidak seperti itu dikatakan manusia masih memikirkan dunia. Ini kesalahan yang sangat besar. Karena apa? Dengan pemahaman seperti itu memandulkan makna ibadah di dalam Islam. Sementara makna ibadah itu mencakup segala sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu ketika mendefinisikan mahwal ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Apa kata beliau? Ismun jamil yuhibbuhullah azza wa jalla, ya, mencakup segala sesuatu itu ibadah. Apa itu ibadah? Mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lagi, ismun jami yuhibbuhullah azza wa jalla,
mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal aqwal wal af'al, minal aqwal wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi segala sesuatu, perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah itu disebut ibadah. Buat jelas tadi. Jadi mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Makanya wonten di kitab tauhid, ya, dalam kitab tauhid disebutkan anwaul ibadah, macam-macam ibadah itu nek disimpulkan, nek dirangkum itu menjadi 5 macam ibadah. Tapi begitu nanti dipreteli, dibahas secara spesifik menjadi apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Meliputi berapa cabang? Cabang iman meliputi berapa cabang? Dalam cabang iman, ya Allah, ini musibah nih. Itu Pak, antara 60 sampai bukannya tokonan 60 sampai 70 cabang. Ya, cabang-cabang iman itu meliputi antara 60 sampai 70 cabang. Kemudian fa'afdaluha, cabang yang paling tinggi qaulun la ilaha illallah, cabang yang tertinggi itu ucapan tauhid. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah imatatul adha anil thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, kemudian al-haya minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Niku ulama-ulama di dalam kitab-kitabnya macam-macam Pak. Imam Al-Baihaqi menulis kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, ditulis oleh beliau sebanyak 77 cabang. Insyaallah 77 cabang. Ini menu amal kita tiap hari. Nek kula biasanya duwe amal 70 bendina piye? Dalam nah kula biasanya duwe amal dalam sehari 77, kira-kira gimana Pak? Biasanya kita berapa macam kalian? Telu. Besok sarapan, kerja, terus coba jadi bisa bayangin kan? Kalau satu di warung, satu bisa ini gambaran, satu bisa di warung 77 menu itu warungnya kayak apa ini? Ini contoh aja. Ini amal. Tiap hari itu kita sudah punya peluang berapa? 77 macam amalan. Jadi kan pilih yang mana? Masya Allah. Ini cabang iman. Kalau yang 6 itu apa namanya? Rukun. Ya. Kalau yang 6 itu namanya apa? Rukun dengan cabang sama nambah. Tidak sama. Kalau rukun ini wajib mutlak, tidak boleh satu pun diingkari. Awas, ini belum dibahas ini. Sudah pernah dibahas kan? Rukun iman kepada Allah itu gimana? Iman kepada malaikat itu gimana? Iman kepada Nabi gimana? Iman kepada hari kiamat itu bagaimana? Sudah pernah dibahas? Ya. Tapi kita anteng-anteng aja gitu ya. Tak ngerti juga tak apa-apa ya. Nanti di akhirat urusannya ya.
Insya Allah. Gimana kita diam saja? Sementara Pak, 6 ini wajib kita lakukan. 6 ini wajib, sehingga mengejawakannya banyak akhirnya kita menyelisihi, banyak yang keliru karena ketidaktahuan kita. Bagaimana iman kepada Allah? Cukup hanya percaya saja? Gak cukup. Terus gimana yang benar? Iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Itu gimana pembahasannya? Ada kitabnya Pak sudah. Kalau di Sidoarjo itu kita sudah sedang membahas 4 poin. Poin yang keempat di perumahan Taman Dika itu ada pembahasan 77 cabang. Napa mawon Pak? Wis pokoknya kata itu jawaban yang paling simpel. Oke, nah jadi cabang iman itu 70 cabang itu nek dirangkum itu menjadi 5 macam amalan. 70 cabang ini itu kalau dirangkum menjadi berapa? 5 macam bentuk ibadah. Nanti macam-macam di sini. Kalau Imam Ibnu Majah itu punya kitab 68 cabang iman. Itu. Ya. 77 cabang iman itu kalau dirangkum dados 5 macam ibadah. Lah, dari 5 macam ibadah ini dikupas satu persatu, masing-masing kan ada poin-poin. Ya. Pertama apa? Yang pertama adalah ibadatul rafiyah, ibadah dengan lisan. Nah, itu yang dibahas menjadi berapa poin. Termasuk ibadah lisan itu contohnya berikut. Dalam antum nanyain keadaan teman. Soalnya kau mesti ibadah lisan mesti pikir, baca Quran, gitu. Banyak hal yang terlupakan oleh kita. Menanyakan keadaan saudara kita itu masuk ibadah bukan? Dalam ibadah, gimana kabar antum? Ini saya dalam keadaan sakit. Besok sabar, hari ini sana. Ada follow-up-nya, ada lanjutan, terbuka pintu-pintu semuanya. Nanyain, lalu mendoakan dia ketika sakit. Masya Allah, ucapan salam yang kita sebarkan itu dahsyat sekali. 1 kali ucapan salam itu bisa mendapatkan 10 keutamaan. 1 ucapan salam. Untuk ucapkan ke depan, Assalamualaikum, dengan tulus, dengan ikhlas, itu ada sekitar 10 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu pertama ibadatul lafziyah. Ibadah dengan apa? Lisan. Ya, bapak di kantor dohor WA suami istrinya. Ya, sudah sholat duhur belum? Nah, gitu. Sudah makan siang belum? Kayak dulu waktu pacaran itu. Oh, pura-pura saja. Gitu. Waktu pacaran itu kan sudah sarapan belum? Sudah makan belum? Terus tadi kali ini habis. Tanyain. Sudah sholat belum? Kalau belum ayo segera. Nunggu apa? Ya, ini jarang dilakukan kadang-kadang. Ya, kalau udah caranya jauh detail, masalahnya kan. Tanyain. Jangan-jangan dia molor, jangan-jangan dia jalan-jalan, jangan-jangan dia santai-santai. Padahal waktu doa sudah tiba. Ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa besar. Pagi tadi sudah sedekah belum?
sudah sedekah belum? Hah? Bisa fokus ke orang harus ya, nasihati. Ya belum baca Quran dengan ini ibadah apa? Lisan, ibadah lisan. Uangnya apa? Uangnya ini. Tuh ya. Jenisnya macam-macam. Yang kedua adalah ibadah fi'liyah. Ibadah dengan perbuatan. Itu jenisnya yoga karu-karuan banyaknya. Jenengan kalau ke masjid seperti ini, itu jangan cuma mendapat pahala sholat saja, karena di masjid itu ibadah-ibadah yang banyak itu bisa kita dapatkan. Ya, seperti mungkin membersihkan kotoran di masjid, ada sampah di halaman kita ambil, kita sapu sedikit, ada air mengenang kita bersihkan, ada kamar mandi kotor kita bersihkan. Ini peluang-peluang amal-amal fi'liyah, amal-amal apa? Dengan perbuatan itu jumlahnya nggak bisa dihitung ya Pak. Kalau mau gitu. Antum masing-masing masuk masjid, nonton sandali orang, gak usah banyak-banyak, 3 sandal sudah merupakan amal soleh bukan? Tapi nggak mau kita lakukan. Banyak peluang pintu-pintu surga yang terabaikan di depan mata kita ini. Amalan-amalan yang begitu menakjubkan kita buang begitu saja. Sementara kita punya potensi, kita punya power, kita punya kesempatan, kita punya peluang, kita punya kemampuan. Tapi sayang, peluang-peluang itu kita biarkan hilang. Coba bayangkan, inilah orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Ta'ala. Nyesel, kesempatan ada di depan mata, tapi hilang, tidak kita manfaatkan. Ini yang menjadikan kali kubur itu banyak menangis, itu di sini letak. Sehingga mereka merengek-rengek, mereka menjerit-menjerit, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu omonganmu aja. Kan begitu kan? Kita kayak dulu Pak Ngapunten, waktu 2 tahun kita di penjara. Pernah di penjara? Penjara masal itu. Rasanya kayak apa sebenarnya? Belanja nggak boleh, sholat di masjid nggak boleh, ngaji nggak boleh. Seakan-akan di sini ada pemberontak. Kapan ada kajian? Kapan ke masjid? Kapan kita jalan-jalan? Kita kapan terus kapan? Sekarang dibuka, malas lagi loh kita. Coba mana semangat itu hilang sekarang? Saya akan beribadah dengan serius, saya akan tinggalkan maksiat. Baru dibuka 2 tahun, setelah dibuka, ayo bebas melakukan giliran maksiat dengan karu-karuan. Ya Allah, mentok-mentokkan dan karu-karuan, ngawuri kan karu-karuan. Saya bilang, ini kayaknya perlu corona aneh. Biar lembut hatinya orang. Kita itu kalau aman Pak, subuhnya betul. Ngapunten. Kita itu kalau aman, sombongnya itu keluar. Kayak punya sesuatu. Kita gak punya apa-apa. Lemah kita. Coba di saat sudah mulai merdeka begini, kita sudah bebas, apa yang terjadi? Maksiat di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kemarin waktu ada acara 17-an itu, saya ingatkan, nek mensyukuri nikmat itu sih bener. Saya mensyukuri nikmat, undang di wanita, dikerubuk lanang-lanang, terus sedekah jariah. Apa itu? Allah, ini maksiat ini kita. Dan sampai bangga ini dengan kayak ini. Apa itu cara mensyukuri nikmat? Akhirnya diingatkan lagi oleh Allah. Allah kirim yang namanya angin, berpikir luar biasa. Kayaknya lebih bagus ada angin terus. Yang nggak sholat itu ada, nggak pernah sholat ada. Masya Allah,
Allah memaksa lisannya orang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu memang sebenarnya dipaksa untuk berpikir kepada Allah. Itu dipaksa. Dan Allah salah satu tujuan Allah turunkan azab, salah satu Allah turunkan siksa, la'allahum yarji'un. Berarti sudah banyak yang kembali ke jalan, supaya orang kembali kepada jalan Allah. Ternyata benar kan? Begitu lihat angin ngamuk itu, ya Allah, berapa tahun sudah tidak pernah disebut namanya. La ilaha illallah, mereka itu terlupakan semua. Ya, jadi gampang Pak kalau kepingin mendatangkan tamu-tamu Allah yang tidak diundang, banyak saja maksiat, sudah banyak saja maksiat, tapi tamu-tamu Allah yang akan datang ke rumah kita, jebol genteng-genteng kita ini, jebol pohon-pohon kita, mata kita terbelalak dibuatnya, lalu kita berpikir kepada Allah. Itu cara Allah mengingatkan hati kita. Makanya jenengan nek ingatkan anak sampai omongan kan nek dilima ya Allah. Itu cara Allah mengingatkan kita. Berarti sudah banyak yang menyimpang gitu. Banyak yang melupakan. Makanya Masya Allah. Oke, nah itu ibadah. Yang kedua apa? Ibadah apa? Lafziyah. Ibadah dengan lisan. Yang ketiga, ibadatu qalbiyah. Ibadah dengan apa? Hati. Lah ibadah dengan hati ini bukan tersebut. Contohnya apa? Ikhlas di dalam ibadah. Terus sabar dengan ujian macam-macam. Istri gak pengertian, jadikan sabar, Masya Allah. Ya, kekurangan menghadapi kekurangan pasangan, jadi sabar itu luas maknanya. Ya, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menghadapi maksiat, sabar dalam menghadapi coba itu contohnya ibadah hati. Kemudian apa? Ridho dengan takdir, qanaah, zuhud, taubat, syukur. Ya, itu semuanya adalah ibadah qalbi, ibadah hati. Makanya tadi menangi oleh bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara yang diuji oleh Allah dengan sakit. Dengan sakit kita nggak berdaya sudah. Maka jangan sia-siakan sakit itu. Jadikan sakit itu meraih surga tertinggi. Jadikan sakit itu mencari surga tertinggi. Jadikan sakit itu mendapatkan surga tertinggi. Jadikan sakitmu itu pahala besar di sisi Allah. Dengan apa? Makanya jangan sampai rugi sakit. Karena sakit kita sudah kehilangan banyak hal. Ibadah gak sempurna. Gimana? Mesti berdiri kita duduk dengan kursi. Sujud, bagaimana menikmati sujud ketika sakit? Orang sujud, kita gak bisa sujud. Kita tetap duduk di atas kursi dengan isyarat. Tetap kita dinilai sujud, tapi tidak senikmat ketika kita meletakkan jidat kita di tanah. Tidak senikmat seperti itu sujud itu, Pak. Tapi kan ada halangan yang menjadikan kita nggak bisa melaksanakan sujud dengan sakit. Jadikan sakit itu pahala terbesar di sisi Allah Ta'ala. Cari keutamaan, cari kemuliaan, cari pahala sebanyak-banyaknya melalui sakit. Terus apa lagi, Pak? Pahala yang kita dapatkan dengan hati ini sabar dengan yang merawat. Ojo cerewet sehingga itu pahala besar. Halo? Makanya kadang-kadang anak loro sing rambut gergen-gergen gara-gara kecepes. Gimana? Ada teman-teman kemarin waktu kena corona ini Pak, putus asa, Pak mau dipasang selang, nggak mau dipasang apa namanya itu? Iya. Untuk oksigen itu betul turun. Terus putus asa. Akhirnya kita nasihati sama teman-teman, Mas, peluang saya ini bermanfaat. Nanti Ustaz pun perlu terserah. Ojo. Salah satu pahala yang kita dapatkan itu adalah mencari pahala di saat sakit itu yang pahala yang sebesar. Apalagi pahala yang saya bisa dapat Ustaz saya kadang-kadang sakit. Sholat aja inget-inget kan kadang-kadang gak inget.
Bagaimana saya mendapatkan banyak hal? Di antaranya apa? Sampai menyenangkan yang merawat. Yang menyenangkan yang merawat. Piye nyenengno sing merawat ini? Manut. Bagaimana? Istri panjenengan saat ini itu berharap jenengan mau berkenan dipasang oksigen lagi. Istri jenengan berharap jenengan mau dipasang selang lagi. Sudah, mungkin agak terganggu, tapi bahagiakan istri jenengan. Bahagiakan teman-teman yang ikhtiar untuk kesembuhan jenengan. Jangan dikecewakan mereka. Oh gitu ya, coba minta dipasang lagi, dipasang lagi. Subhanallah. Istrinya senang. Gila Ustaz, bojo kula seneng. Nah itu pahala buat jenengan. Sowan kan lagi. Sekarang sehat walafiat. Lo gak mati loh. Ya memang mati bukan urusannya ya. Bon ya. Nah itu ibadah apa? dengan hati. Dan ini peluangnya luar biasa. Ya di segala tempat nanti ada di kantor dengan kenakalan-kenakalan, polemik-polemik teman-teman kerja yang ngajak-ngajak yang aneh-aneh. Itu harus berlapang hati menghadapinya. Di rumah dengan tetangga yang aneh-aneh, yang unik-unik, kita bisa dapatkan pahala berlipat-lipat dari double kita goli. Jadi tantangan berbuat dosa kita dapat pahala dengan sabar dengan kekurangannya. Kadang-kadang atau goli gue ya wesek. Ya diuji dengan macam-macam. Ya. Yang keempat adalah ibadatu maliyah. Ibadatu maliyah, ibadah dengan harta. Ibadah dengan harta. Bentuknya sedekah, bentuknya infak. Ini jangan disia-siakan. Makanya jadikan bentuk peka. Maka dikatakan fakih. Apa fakih ini? Kalau bahasa Arabnya, bahasa fikihnya disebut fakih. Fakih itu paham dengan keadaan. Contohnya begini. Ada tamu datang ke rumah di siang hari. Ya, ada tamu datang ke rumah di siang hari. Ngeten iki nek tuan rumah fakih itu nggak usah takut. Sampun dah, ojo ngomong kae. Tamu ditakoni ngoten niku ibu pekiwu. Nggih mboten. Jangan ngomong dereng yo gak penak. Jangan ngomong sampun yo sik. Luwe kan ngono. Lagi bener. Tapi namanya tamu gimana kita? Ojo pakai tanya. Waktunya makan. Soal tamunya puasa, soalnya tamunya kenyang, itu jenengan gak sampai kehilangan pahala dan gak menyulitkan orang. Gitu. Menyulitkan orang itu dalam arti takon, sing jawabannya aneh. Paham ya? Jangan dibiasakan begitu. Itu namanya peka. Itu namanya peka. Jadi peka itu ngerti apa yang harus dia lakukan. Oh, dia butuh bantuan bantu. Itu namanya peka. Makanya ahli fikih itu bukan sekedar tahu dalil. Oh dalilnya ini, dalilnya itu bukan. Fikih itu tahu dalil dan mengerti konsekuensi dalil. Contoh, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini anjuran tentang apa? Ayat ini anjuran tentang apa? Memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Pertanyaan kapan terakhir kali kita masuk ke rumahnya orang miskin? Kapan terakhir kali kita masuk ke rumahnya orang miskin? Dan berapa bulan sekali kita daftar, kita jatah masuk ke rumah mereka? Apunten sana. Ayat ini sering kita hafal, tapi gak ngerti karakter. Gak ada waktu. Oh, bener gak ada waktu. Ada waktu itu. Gak ada waktu kesempatan. Luangnya banget. Gak punya kemampuan. Malah
bolak-balik kita belajar. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sadar dengan kita cuek dengan orang-orang miskin itu, kita termasuk pendusta dalam agama? Ayat itu menceritakan tentang apa? Muhammad, tahu nggak kamu siapa pendusta dalam agama? Lalu disebutkan dua perbuatan. Itu anak-anak yang menghargai anak, nggak peduli dengan keadaan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, nggak pernah menghasut orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Di sekitar kita itu orang yang miskin berapa? Pernah peduli? Nggak usah nanya kasih, peduli aja dulu, tahu aja. Tetangga kita ini kira-kira yang berapa? Teman-teman ngaji saya itu yang miskin berapa? Pernah bayangin gitu kan? Bayangin tok aja. Dan kalau enggak pernah, pertanyaannya, lu mau dosa? Dosa ya kita. Sampai Nabi SAW mengingkari iman seseorang. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai dikasihkan sumpah oleh Nabi, demi Allah orang itu belum layak dikatakan beriman. Diulang lagi oleh Nabi, sampai kemudian sahabat-sahabat takut dengan ucapan Rasulullah, man huwa ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud? Dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Itu siapa orangnya? Nabi menyebutkan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang malamnya merasa kenyang lalu tetangganya kelaparan, imannya tidak benar. Ngerti kita begini? Itu namanya peka. Itu loh, seperti bapak-bapak nanti jalan, ada bapak-bapak abutan, kita ulang-ulang ceritanya. Orang jualan cowek, tahu cowek ini? Yang terbuat dari batu. Iku nek dodol iku Pak Setino paling siji ora. Dalam 2 hari belum. Dan kenapa? Cowoknya bojo sampai saya mutu-mutu soalnya. Kan gitu masalahnya. Persoalannya kepekaan kita dituntut di situ. Kalau jual begini ini lakunya berapa hari kira-kira? Pernah peduli? Pernah tahu? Pertanyaan pertama. Kedua, orang-orang ini biasanya orang-orang dari jarak jauh, luar kota biasanya. Itu yang dimaksud ayat Ibnu Sabil, yang kita oleh Allah diperintahkan untuk berbuat baik. Itu orangnya. Yang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, itu orangnya. Kemudian kita pernah merenungkan gak? Ini istrinya di rumah ngapain kira-kira? Dengan suami yang berkeluar sampai berhari-hari, istrinya ngapain? Ngenteni kabar gembira. Laku gak? Bayangin ini gak? Paham betul? Itu yang disebut dengan fakih kepada agama. Jadi fakih itu apa mau? Ngerti dalil, memahami konsep, si berarti ini kepeduk wong ngono piye, Pak? Kuduke piye kuduke? Nek peduk wong ngono kuwi kadang-kadang jualan sokro, tahu sokro ya? Jualan sing digawe manen pelem itu lho. Foto, kan gitu kan? Pekul, panjang-panjang gitu kan, Pak? Gitu. Itu berangkatnya gandol, Pak. Gandol truk untuk mengundi nasib itu tadi, untuk mengundi apa namanya? Ngadu nasib di sini. Jual sokro, makanya malah mengikuti beliau. Ya, dan tidak setiap orang beli kan gitu. Belinya sebulan sekali, belum tentu 3 hari sekali laku, belum tentu seminggu sekali laku,
belum tentu. Satu buah belum tentu seminggu laku satu buah itu. Persoalannya ketika kita melihat orang seperti ini, yang kita pikir apa ya waktu itu? Waktu ketemu gitu, di hati kita, di pikiran kita itu apa? Jelas apa ya? Oh, dodol batu, oh dodol cuek, oh dodol layak. Tidak bisa menembus di balik dia jualan. Berarti kita belum fakih dalam kehidupan. Pahami? Maka diharapkan dengan ngaji ini kita bukan cuma bisa melihat, gak bisa menembus di balik permasalahan kita lihat. Di rumah nanti begitu Pak. Oh istri repot kerja bantu, gitu loh. Jadi di rumah itu tahun ada kerja sama yang luar biasa. Ya, fakih, paham. Oh ini waktunya bayar SPP. Gak usah istri ngomong. Ya, gak usah istri. Waktunya belajar. Sampai memangnya gak enak. Sementara ngasih belanja sedikit. Imbang ngomong bener. Sampai mau ngelanang pintunya cerewet. Nanya kayak belajar metode. Seimbang apa enggak? Cocok apa enggak? Itu dipahami itu namanya fakih. Sama dengan ada orang pas kita duduk-duduk ada orang angkat meja. Orang dia, oh ini gue sampai takut. Apa tuh? Lalu ketika membawanya atau jenis dia nengkek kayak begitu sampai masih nanya. Kalau fakih gimana? Oh itu berat. Udah kita tanggal bertiga. Gitu. Apa tuh? Oh tidak tak kayak ini gitu. Namanya nggak fakih itu, paham ya? Jadi kalau dalam agama namanya fakih, orang Jawa bilang peka, lawannya pekok, gak paham namanya kita itu. Kalau sudah ngerti gitu kok masih ya sama dengan di rumah, apunten ya. Istri apa namanya kerja di dapur, masak. Anak baru tidur nangis, mencari uminya, mencari mamanya. Jam bilang, nama di dapur deh, dari bangun. Ibu saya bosan panggil, Bu, anakku tani. Ibu jenis kan? Pahami? Fakih, tak begitu. Fakih, ini istri saya buat kamu, ini saya kamu. Biar kerja dengan kerja, ini panggil. Itu namanya fakih. Di kantor, di masyarakat ada orang meninggal dunia, kita datang, sudah selesai. Ini orang buta untuk minum, yang punya rumah gak mikirkan minum, antum berangkat, gitu loh. Jiwa-jiwa seperti ini dituntut di dalam Islam. Kadang kita cuma diem aja. Oh iya, terus anak militer itu keluarga. Ya Allah. Ngaji ulang tahun sampai kayak ini. Inilah hasil kajian kita. Pikirannya mandek, akalnya tumpul. Mestinya kita berpikir, kalau itu gak mikir, beli sungguhan, beli cepet gak mikir, Pak. Makanya para ulama menunjukkan kalau ada tetangga meninggal dunia, Pak, kita ambil alih, gitu. Kita ambil alih. Alhamdulillah di perumahan Sidokali itu yang kita bilang, ibu-ibu jalan baik Pak. Jadi kalau ada tetangga mati, sudah didatangi, Bu, mulai hari ini 3 hari ke depan ibu masuk masak. Gitu. Oke, yang suki-suki gak bisa sampai ini. Modelnya suki. Ya. Sembuh katanya yang jadi merasakan nikmatnya tetangga yang mungkin gak punya ibu, merasakan tetangga yang punya ini nikmatnya gitu. Jadi antum nggak usah coba lihat ketika ada tetangga kematian, antum yang mikir apa? Coba mestinya mikir apa manfaatnya saya berikan di tempat ini gitu. Itu di setiap tempat kayak begitu itu Pak. Dituntut kaum muslimin, dituntut punya pikiran seperti ini. Ya, dituntut kayak kemarin ada musibah puting beliung, ada nggak yang rumah hancur itu sopo sing ganti, merantap pikiran itu fakih.
langsung melarat dia. Telah tidak percaya, Tesen tidak percaya. Itu hampir menyeluruh sudah. Kita itu cuma cerita aja kaya itu, penampilan kaya. Kisah bagi tenang, melarat langsung. Afwan. Model untuk SOG caca. Coba tuh renungkan, gimana kekayaan buktikan untuk kaya. Ini ada orang butuh, gitu loh. Paham ini Pak? Antum kaya, antum lancar, antum sukses. Ini ada orang butuh, tunjukkan. Ini kan pengecut jiwanya. Aku udah pengecut jiwanya. Ini kalau masalah, koyo-koyo. Begitu masalah, apa? Miskin. Jadi cara memiskinkan orang itu apa? Saya tersinggung gak sama murid-murid. Dandan nono hatimu. Hatimu dandan apa? Hatimu dandan nono. Berbagi. Ngapunten. Ini apa bisa lihat itu? Ini fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Sampai saya lihat, ya Allah sih. Niki keluarganya kasih untuk rumah sakit Ustaz. Lo putranya saya di kota. Lah yang lain minum tuh kok keluarganya. Lo kok keluarga? Kita tetangganya. Oh kok tenang ini. Itu dituntut bagi tampil begitu. Begitu juga melihat kondisi-kondisi apapun di sekitarnya. Itu amal soleh. Yang ada adalah amal ngapunten. Ini singgaring ganjil yang menjadi penghalang, yang menjadi syarat pertanyaan saya. Ketika ada tetangga kena musibah, lalu dia beli aqua, beli cemilan, saya tanya, duit jenengan itu hilang atau enggak? Dalam, terus kenapa kok ada takut mengeluarkannya? Hilang apa enggak duit itu? Kalau enggak, kenapa ada takut mengeluarkannya? Kalau Anda keluarkan, kembalinya kepada siapa? Anda berbuat baik, beli 5 kardus. Pak, ini 500 air untuk tamu-tamu, ini cemilan. Ini kembalinya kepada siapa itu kebaikan ini? Kepada diri sendiri. Lalu kenapa kita tidak mau melakukannya? Oleh karena itulah itu perlu dirubah pola pikir seperti ini. Ilmu dengan amal itu harus sejalan. Paham ini Pak? Jadi kemudian orang mau mati, orang cepat gerak, cepat gerak. Istrinya diberitahu, teman-teman, Mas, bojomu, kumpulkan. Ini meninggal. Kita kita tanggung makannya 3 hari. 3 hari lah. Tuh kok nih soto, daging sintok, udah langsung. Terus disiramkan tong kita terus betul. Lagi itu murah meriah tapi manfaatnya luas Bu. Untuk 3 hari ke depan kami yang nanggung untuk makan sudah ikut. Sudah ini memang kesempatan kami. Luar itu dakwahnya luar biasa tuh pengaruhnya. Baik, yang terakhir amalan apa tadi? Yang terakhir, yang pertama apa tadi? Ibadah itu lafzi. Yang kedua ibadah itu fi'li. Yang ketiga ibadah itu maliyah. Ya. Ibadah itu qalbi. Kemudian yang keempat ibadah itu maliyah. Yang kelima ibadah itu tarbiyah. Ya, ibadah itu tarbiyah. Ibadah dengan bentuk meninggalkan larangan. Ibadah dalam bentuk apa? Meninggalkan larangan. Jadi kita meninggalkan larangan itu bagian daripada ibadah. Diam dari perkataan yang sia-sia, diam dari komentar-komentar yang negatif, diam dari perkataan-perkataan. Maka diam kita itu memiliki nilai ibadah. Ketika diam itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu buahnya juga jeleknya. Buahnya juga jeleknya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini poin pertama yang tadi kita sampaikan. Lahirnya Rasulullah merupakan pintu dari terbukanya semua kebaikan, yaitu dengan adanya ilmu yang beliau bawa. Poin kedua akan kita
bulan depan. Apa itu? Wafatnya Rasulullah merupakan musibah terbesar umat ini. Wafatnya Rasulullah SAW merupakan apa? Musibah terbesar umat ini. Jadi lawan dari kelahiran. Kalau kelahiran Nabi merupakan apa tadi? Anugerah terbesar umat ini. Ya, sedangkan wafatnya Rasulullah merupakan, kenapa wafat Rasul itu musibah terbesar dari umat ini, akan kita kupas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau tidak ada, ayo. Sering manusia antara syukur dan sabar. Ketika kita diuji dengan duniawi, mestinya kita wajib bersyukur. Namun itu sifat manusia. Ketika kita diuji dengan sakit, dengan bermacam cobaan, itu kan mestinya sabar. Ini antara syukur dan sabar itu kenapa kita sering tidak sabar, tidak syukur? Apakah ini bentuk dari level keimanan juga atau gimana, Mas? Mohon penjelasan. Sifat sabar dan syukur itu satu paket, Pak. Satu paket. Kenapa? Karena manusia tidak akan keluar dari dua keadaan. Sabar dan syukur itu modal tertinggi bagi seorang muslim. Karena seorang dalam menjalani hidup tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mendapat nikmat, kemungkinan kedua mendapat musibah. Maka pada saat mendapatkan dua ini, dia butuh dua perkara tadi itu. Ketika dia dapat nikmat, dia butuh sikap syukur. Ketika dia dapat musibah, dia butuh sabar. Lalu persoalannya, kenapa kok kita sering kehilangan kedua ini? Pertama, ini kita akan bahas tentang apa? Tabiatul insaniyah. Ta'rif tabiatul insaniyah. Mengenal tentang tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia itu apa? Satu, dolim. Itu bagiannya. Gitu. Manusia sering berbuat dolim. Itu bagian karakter dasar. Makanya di dalam surat Ibrahim, di surat Ibrahim ketika Allah sebutkan wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Surat Ibrahim ayat 34. Ya, jadi manusia itu punya tabiat dasar apa? Apa? Dolim. Artinya dolim itu apa? Gak pinter mensyukuri. Itu dolim. Kufur kadang-kadang. Maka kufur itu kan kadang-kadang. Gak pinter menempatkan suatu nikmat. Jelas ya? Gak pinter menempatkan suatu nikmat pada tempatnya, gak pinter. Ini tabiat dasar manusia yang pertama. Yang kedua adalah kejahilan. Namun faktor yang mendasar karena kejahilan, ya, ketidaktahuan kita kepada syariat itu. Ini yang kedua, faktor yang kedua. Kenapa kita sering kehilangan dua perkara ini? Hilangnya syukur, hilangnya sabar. Dan kejahilan kita. Yang ketiga, karena kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan ini. Makanya kita perlu mengenal tentang hakikat kehidupan. Sehingga kalau kita sudah paham betul yang namanya hakikat kehidupan ini, kita gak akan kaget dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, gak akan panik dengan keadaan-keadaan yang ada, dan tidak terkejut ketika datang musibah. Ketika kita sudah memahami tentang apa? Hakikat daripada kehidupan.
kehidupan ini. Itu faktor yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, faktor yang paling mendasar adalah apa? Lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini itu diawali dengan apa? Tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau ini sudah kita kenal Allah, kita kenal dengan baik, sifat-sifatnya, asma-asmanya, janji-janjinya, itu kita yakini dengan yakin yang benar, itu menghasilkan sebuah karakter yang sangat menakjubkan. Tangguh terhadap ujian, tidak terlena dengan kenikmatan, itu akan menjadi watak orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terkait dengan memberi perhatian kepada orang miskin, Ustaz. Apakah kita perlu melihat latar belakang orang miskin tersebut sehingga kita nanti jadinya pilih-pilih? Misalkan kita tahu bahwa tetangga kita atau lingkungan sekitar kita itu ada orang miskin yang mungkin kita tahu secara jelas bahwa dia melakukan kemaksiatan, apakah kita juga memberikan perhatian terhadap mereka? Jasa khairan. Iya, tetap. Apapun sebabnya, apapun faktornya, persoalannya bukan faktor, persoalannya bukan keadaan. Jelas? Nah, kemudian kalau memang faktornya kemaksiatan, jadikan kedatangan kita itu sebagai ilmu. Jadikan kedatangan kita itu sebagai nasihat, sehingga dengan kedatangan kita berbuat baik itu menambahkan ilmu kepadanya supaya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Itu poin pertama. Yang kedua apa? Takliful qulub, untuk melembutkan hati. Karena kondisinya wong sekolah itu biasanya ditonton dulu gampang. Biasanya. Ya ono siji loro sing cecekan itu ya. Ya, tapi biasanya pada umumnya orang kalau dalam kondisi lemah itu lebih mudah apa? Nah, lebih mudah diarahkan karena dia butuh gitu loh. Karena dia butuh. Jadi kita tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat apa? Keadaan. Ya. Namun untuk mengetahui sebab-sebab itu juga perlu supaya berbuat lebih dari itu. Jadi kebaikan yang kita berikan itu bukan sekadar materi yang dibutuhkan, tapi ada yang lebih dari itu. Apa itu? Kebaikan dirinya. Jelas ya? Sehingga apa yang kita berikan itu ada nilai dakwah. Ada nilai dakwah yang kita berikan. Jelas ya? Allah. Saya kira cukup. Ya, kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bahas dan materinya nanti kalau disimpan lagi. Materinya yang akan kita bahas itu nanti saya diberitahu coba untuk Pak Tinde nanti. Jadi biar apa? Runtut. Ya. Kurang lebih maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga menjaga agama kita, iman kita, agar kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.